Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 6 Mei 2020, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Sistem Pakar. Untuk mahasiswa saya tunggu untuk bisa masuk ke kelas online-nya. Silakan. Ya, nunggu temannya ya. Ya, 3 menit lagi nanti kita mulai untuk mata kuliah online-nya. Kita tunggu rekan-rekannya lagi ya. 3 menit lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 6, 6 Mei 2020. Bertemu lagi dengan saya Taufik Kurniawansyah dalam mata kuliah Sistem Pakar. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang akuisisi pengetahuan. Dalam hal ini, akuisisi pengetahuan ini nanti berkaitan dengan pemikiran seorang pakar atau seorang tenaga ahli di dalam nanti suatu sistem pakar itu sendiri. Akuisisi pengetahuan ini akan dibuat dalam dua tahapan ya. Dalam dua tahapan bisa kita memilih dalam akuisisi pengetahuannya di sini. Bisa dengan cara kita melakukan pendekatan dengan expertnya langsung, yaitu untuk seorang pakarnya langsung. Yang kedua, kita bisa menggunakan data-data atau mungkin bisa berupa jurnal atau bisa berupa survei seperti itu atau kuesioner yang kemudian dimasukkan di dalam sebuah sistem pakar itu sendiri. Tetapi ada kalanya bisa jadi keduanya itu digabungkan antara ilmu yang ada di seorang pakar yang dipunyai seorang pakar ini digabungkan juga dengan suatu kuesioner atau data-data yang tidak dari sumber seorang pakar. Namun ada kalanya ketika kita ingin menggunakan akuisisi dari pengetahuan dari seorang pakar, paling tidak kita mempunyai beberapa alasan utama kenapa harus menggunakan ilmu dari seorang pakar. Yang pertama di sini adalah ada beberapa masalah yang tidak bisa diimplementasikan langsung di dalam sistem pakar. Kemudian terkadang sistem pakar tidak bisa mengungkapkan suatu kecurangan dalam hasil analisanya. Ya. Kemudian langkah-langkah umum yang digunakan untuk membuat sistem pakar, diantaranya adalah kita terlebih dahulu mengidentifikasi seorang pakar itu sendiri. Ya. Jadi kita harus tahu track recordnya pakar itu. Ya, track recordnya pakar itu paling tidak dia mempunyai track record baik dalam keahlian di bidang-bidang tertentu. Kemudian kita bisa mengadakan pertemuan atau bisa mengadakan rapat kecil gitu ya dengan seorang pakar berkaitan dengan nanti domain apa pada sistem pakar yang akan dibuat seperti itu. Kemudian kita coba mengajukan proposal mungkin ya, mengajukan proposal, membuat rancangan-rancangannya bisa diajukan ke perusahaan atau instansi sesuai dengan domain sistem pakar nanti yang akan dibuat seperti itu. Kemudian pertimbangan lagi dalam pemilihan masalah yang akan dibuat dalam sistem pakar itu
kita harus fokus ya, harus fokus dalam satu domain atau kepakaran tertentu gitu ya, sesuai dengan eh, yang diminta seperti itu. Jadi tidak bisa bercabang seperti itu. Kemudian dalam pembuatan keputusan yang baik terhadap permasalahan yang dianggap penting bagi manajemen dan komitmen antara waktu, kemudian sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pakar itu sendiri. Ya, kita harus memperhitungkan hal tersebut. Kemudian kita juga harus memperhitungkan risiko-risiko yang sekiranya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian eh, permasalahan yang akan diimplementasikan dalam expert system di sini harus dalam keadaan stabil. Jadi tidak bisa berubah-ubah. Dalam pemilihan knowledge engineer di sini, ini juga sangat penting selain kita memperhatikan dari pemilihan expert itu sendiri, ya. Jadi di sini knowledge engineer di sini berkaitan dengan siapa nanti yang akan membuat sistemnya itu sendiri. Jadi paling tidak kita menggunakan paling tidak dua atau tiga knowledge engineer untuk membuat sistem pakar ini. Tentunya yang sudah berpengalaman ya, berpengalaman dalam pengembangan dan implementasi dari expert system itu sendiri. Kalaupun baru, kalaupun dia belum punya pengalaman untuk knowledge engineer di sini, paling tidak dia punya track record yang bagus dalam uh, menggunakan software-software atau bahasa-bahasa pemrograman yang sudah familiar di kalangan umum di situ. Kemudian knowledge engineer juga harus berhati-hati juga dalam melakukan atau menganalisa dalam pembuatan hasil keputusan di expert system itu sendiri ya. Jadi harus berhati-hati dalam membuat suatu keputusan. Jadi tetap saling berkomunikasi ya, tetap saling berkomunikasi antara seorang expert system ini dengan knowledge engineer di sini. Kalau misalkan terjadi miskomunikasi, pastinya nanti yang akan terjadi adalah uh, tidak akan maksimal ya, tidak akan maksimal dari sistem yang akan dirancang itu sendiri. Ya. Kemudian seorang knowledge engineer di sini dia harus memperoleh pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan juga, baik itu dia mengambil untuk knowledge-nya dari seorang pakar ataupun dari eh, suatu misalkan buku atau kuesioner itu atau data-data yang sudah dia kumpulkan. Jadi harus punya harus punya eh, tanggung jawab ya, harus punya tanggung jawab yang besar dalam membuat rule based dalam sistem pakar itu sendiri. Kemudian ada beberapa dalam memilih landasan untuk memilih seorang pakar, ya, dalam memilih seorang pakar. Yang pertama di sini kita bisa memilih satu dari beberapa pakar atau expert di sini yang mempunyai kemampuan yang diakui untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pakar. Tentunya yang baik ya. Jadi keilmuannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Track recordnya juga
baik seperti itu dalam pemilihan pakar, salah satunya seperti itu. Kemudian dalam memilih seorang pakar, kita juga harus eee, tahu tingkat kemauan dia ya, kemauan dia, terus kemampuan dia dalam berkomunikasi atau berinteraksi dengan knowledge engineer di sini. Ya, kita kalau misalkan komunikasinya juga tidak bagus, ya, komunikasinya tidak bagus, maka ketika kita merancang suatu sistem pakar itu juga hasilnya tidak akan maksimal. Jadi harus ada komunikasi yang bagus ya, bisa diajak untuk tadi berinteraksi secara intens seperti itu. Kemudian untuk memilih seorang pakar juga eh, kita harus melihat dia bisa mencurahkan waktunya gitu ya, bisa mencurahkan waktunya dalam pembuatan expert system di sini, dalam mengembangkannya gitu. Jadi eh, bisa bisa diajak komunikasi ya, bisa diajak komunikasi kapan saja waktunya seperti itu. Kemudian eh, dalam memilih seorang pakar juga tentunya biasanya juga ada persetujuan ya, ada persetujuan mungkin dari suatu perusahaan atau instansi, eh, istilahnya layak nggak kita dalam memilih seorang pakar itu gitu. Kalau misalkan eh, dalam kemampuan dia, dalam keahlian dia bagus, maka ajukan ke perusahaan atau instansi yang dijadikan sebagai partner dalam pembuatan sistem pakar itu sendiri. Kemudian eh, yang dilakukan ketika kita ingin membangun suatu sistem pakar di sini, kita harus melakukan pertemuan-pertemuan intens ya ke seorang pakar itu sendiri ya, seorang pakar antara seorang pakar dengan knowledge engineer di sini. Jadi komunikasi yang lancar, kemudian mungkin juga kita bisa tanya tentang istilah-istilah mungkin yang awam ke seorang pakar itu sendiri. Kemudian mungkin kita juga bisa menentukan eh, lokasi ataupun tempat untuk pertemuan di mana seperti itu untuk bisa diajak berdiskusi seperti itu. Kita juga bisa eh, membahas tentang mungkin sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya dari eh, sistem nanti yang akan dibangun itu seperti apa. Tentunya juga membahas tentang budgetnya ya, biaya yang dikeluarkan kira-kira nanti membutuhkan biaya seberapa. Jadi ini harus dilakukan terlebih dahulu eh, sebelum kita mengembangkan suatu sistem pakai itu sendiri. Kemudian eh, sebaiknya ketika kita melakukan seorang seorang knowledge engineer dan seorang pakar itu berinteraksi, dalam arti di sini adalah akuisisi pengetahuannya ya, akuisisi pengetahuannya sebaiknya juga direkam gitu ya, direkam. Lebih baiknya seperti itu karena ketika kita melakukan wawancara ya, seorang knowledge engineer di sini ketika dia melakukan wawancara dengan seorang pakar, eh, ini ada dokumentasinya gitu ya, ada dokumentasinya. Jadi pertanyaan dan jawaban itu biar tidak eh,
gampang dilupakan gitu ya. Kalau kita mencatat langsung itu kan akan lama, tetapi kalau sambil direkam baik itu suaranya saja atau mungkin bisa menggunakan video seperti itu akan lebih enak dalam melakukan dokumentasi. Jadi ketika kita ingin mengulang lagi jawaban dari seorang pakar, mudah tinggal diputar ulang aja videonya atau rekamannya. Jadi seperti itu. Kemudian ada eh, beberapa latar belakang di sini. Apabila kita ingin membuat suatu sistem pakar, yang pertama di sini kita harus memastikan adanya laporan atau dokumentasi yang akan dijadikan laporan ya, baik itu ke perusahaan seperti itu. Kemudian paling tidak mungkin kalau kita misalkan menggunakan knowledge engineer yang sudah berpengalaman, sebaiknya kita juga bisa melakukan atau melihat demo aplikasi yang pernah dia buat sebelumnya seperti itu. Jadi kita bisa melihat eh, kelebihannya dari aplikasi yang sudah dibuat itu seperti apa. Jadi dari situ nanti kita bisa mengembangkan ya. Dari situ kita bisa mengembangkan apa sih yang harus dibutuhkan lagi dari aplikasi yang pernah seorang eh, knowledge engineer ini pernah membuatnya. Kemudian ketika kita melakukan suatu rapat, baik itu dengan pakar atau knowledge engineer di sini, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi antaranya adalah satu kita harus memiliki dokumentasi tadi ya, dokumentasi. Jadi itu sangat penting sekali. Kapan waktunya, kemudian eh, tempatnya di mana, itu hasil pembahasannya apa, kemudian notulen, yang penting notulennya tercatat dengan rapi seperti itu, hasil dari rapatnya, entah itu sumbernya dari seorang knowledge engineer ataupun dari seorang expert di sini. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Baik, lanjutkan. Untuk eh, dokum sebentar, ada gangguan ini berkaitan dengan sinyalnya.
Dokumentasi digunakan untuk eh, sebentar untuk dokumentasi dari setiap pertemuan bisa terdiri dari beberapa tadi ya, misalkan untuk tanggal pertemuannya, kemudian tempat pertemuannya, kemudian hasil hasil dari pertemuannya itu apa, tadi dicatat di notulennya apa, kemudian kita juga bisa eh, mencatat rincian dari objek atau atribut eh, atau nilai yang ada serta properties dari objek tersebut. Kemudian rincian dan diskusi tentang mungkin perbedaan atau ketidakcocokan yang dirasakan. Mungkin eh, ada knowledge yang sekiranya bertolak belakang dengan eh, kejadian yang di lapangan, misalkan seperti itu. Kemudian eh, dokumentasi ya, dokumentasi ini juga digunakan untuk mendukung pembuatan eh, production rule. Oleh sebab itu dokumentasi ini harus memuat fakta-fakta eh, yang sekiranya menjadi acuan. Ya. Yang pertama di sini adalah eh, rincian dan deskripsi dari semua rule sejauh ini telah dikembangkan seperti apa. Ya, kemudian eh, rincian rincian dari semua objek atau atribut dan nilai-nilai yang telah didapat itu seperti apa. Kemudian bisa kita melihat rincian dari sumber atau referensi data ya, referensi data entah itu dari buku atau jurnal seperti itu, atau mungkin data dari sumber pakar yang lain. Kemudian ada mungkin daftar-daftar istilah yang digunakan itu juga perlu sekiranya dijelaskan oleh seorang eh, pakar ke fluid engineer. Kemudian untuk menghasilkan rule base yang bagus ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Di antaranya pakar ini tidak perlu mengerti konsep tentang rule atau heuristik ya. Jadi biar seorang uh, lead engineer yang tahu gitu. Kemudian sering-sering kita bertanya kepada seorang pakar tentang suatu masalah yang ada gitu, sehingga pakar akan cepat sampai pada kesimpulan. Jadi kalau misalkan ada kecenderungan eh, kita tidak memahami sesuatu eh, rule-nya, nanti biar pakar ini bisa menjelaskan secara rinci. Kemudian permasalahan yang ada termasuk klasifikasi atau diagnosa atau konstruksi. Apabila permasalahannya adalah diagnosa, cobalah untuk menentukan gejala yang digunakan ya, gejala-gejala yang digunakan untuk eh, memeriksa atau mengklasifikasikan. Kemudian eh, pengobatan yang direkomendasikan oleh pakar itu apa, seperti itu. Jadi hasil diagnosanya eh, dari hasil diagnosa seperti itu akan menghasilkan itu dari gejala-gejala, terus pengobatannya seperti apa itu ya. Kemudian bisa eh, menentukan juga hubungan antara gejala dan pengobatannya. Ya, dari gejala ini nanti eh, akan menghasilkan eh, obat yang seperti ini. Ini harus saling berkesinambungan. Jadi antara antara gejala, diagnosa, pengobatannya harus harus sesuai gitu ya. Kemudian apabila ada permasalahan yang terdapat di suatu konstruksi,
maka cobalah untuk menentukan data yang digunakan oleh pakar, ya. Gunakan data yang dipakai oleh pakar. Kemudian rincian alternatif-alternatifnya atau rincian eh, dari hal-hal yang lain yang ada itu apa. Kemudian heuristik yang digunakan untuk memangkas atau memendekkan suatu rincian alternatif-alternatif yang ada itu seperti apa. Kemudian eh, memastikan sedini mungkin data yang digunakan oleh pakar untuk membuat kesimpulan, ya, untuk membuat kesimpulan. Eh, Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi ketika eh, saya menjelaskan awal tadi sebaiknya domain dari sistem pakar itu satu gitu ya. Sekarang bagaimana kalau untuk domain di pakar itu sendiri lebih dari satu, ya? Bagaimana di sini? Ya, tentunya di sini membutuhkan lebih dari satu pakar tentunya ya. Lebih dari satu pakar. Apabila ini terjadi, maka kita bisa menjadikan eh, frustasi ya, menjadikan frustasi apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi apabila dalam pengembangan sistem pakar ini ada pakar lebih dari satu, maka rule base dikembangkan dari satu pakar. Kita harus membuat prototipe-nya dulu ya. Kemudian pakar yang dipersilahkan untuk mengkritik hasil yang telah dicapai seperti itu. Apabila ada dua pakar di sini yang tidak setuju, maka lebih baik untuk memilih versi yang dianggap lebih baik seperti itu ya. Dianggap pendekatannya lebih baik seperti itu. Kemudian tujuan yang eh, harus tujuan akhir harus didapatkan dalam suatu knowledge-nya itu sendiri. Ya, sehingga untuk terjadi perselisihan ini eh, akan minim ya. Kemudian di sini eh, knowledge engineer sebagai domain expert. Nah, knowledge engineer sebagai domain expert. Sepertinya pada permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, pemilihan seorang pakar mungkin akan menjadi masalah pada tahap knowledge uh, akuisisi ya, akuisisinya di sini. Permasalahan yang timbul di sini mungkin pakar mengalami misalkan meninggal dunia ataupun keluar dari kerjasama ya, keluar dari kerjasama ataupun keluar dari perusahaan sini. Jadi untuk permasalahan seperti ini kita mempunyai
paling tidak ada 2 pilihan, ya. Jadi, eee, seorang, knowledge engineer di sini dia berperan, domainnya sebagai seorang pakar. Nah, ilmunya dari mana di sini ya? Ilmunya dari mana? Tentunya ilmunya dari, referensi-referensi yang didapat, di luar pakar tentunya ya, di luar dari seorang pakar. Mungkin bisa tadi berupa buku atau jurnal seperti itu. Kemudian, apabila terjadi seperti ini, eee, paling tidak ada 2 pilihan yaitu menggunakan data, historis ya, menggunakan data historis yang sebelumnya mungkin, awal 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 pertama kali, eee, kita sudah pernah melakukan yang namanya tadi, pertemuan, atau pertemuan atau rapat permulaan seperti itu. Sebelumnya kita juga sudah pernah, eee melakukan tanya jawab kepada seorang expert di sini, yang tentunya pertanyaan-pertanyaan itu, sudah kita dokumentasikan ya, sudah kita dokumentasikan, baik itu, pendokumentasikannya lewat, eee, catatan seperti itu, atau bisa berupa rekaman atau video seperti itu. Jadi kita melihatnya, menggunakan data historis. Eee, nah, data-data historis seperti inilah nanti yang akan, dijadikan, pegangan untuk mengembangkan rule base pada sistem pakar itu sendiri. Kemudian, tadi, yang kedua adalah menjadi domain expert sendiri. Jadi, eee, seorang seorang, knowledge engineer di sini dia, eee, berperan menjadi seorang pakar gitu ya, jadi seorang pakar ya. Tadi, dia ngambil sumber datanya dari referensi-referensi, dari buku atau jurnal seperti itu. Nah, dalam literatur sistem pakar tidak ada larangan untuk menjadi domain expert sendiri, jadi apabila, dalam, eee, pendekatan ini lebih baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Ya, jadi, eee, jadi ilmu untuk knowledge-nya, untuk knowledge-nya, eee, tidak 100% murni dari, eee, seorang expert ataupun dari, referensi buku, seperti itu, ya. Jadi tidak 100% ya. Jadi ada gabungan ya, ada gabungan di antara keduanya seperti itu. Kemudian, eee, domain expert sebagai knowledge engineer, bisa nggak seperti itu? Kalau tadi adalah, knowledge engineer, sebagai domain expert, sekarang kebalikannya. Ya, domain expert sebagai knowledge engineer di sini. Ya. Kalau knowledge engineer bisa bertindak sebagai domain expert, maka begitu pula sebaliknya ya. Domain expert bisa bertindak sebagai knowledge engineer. Karena kenyataannya, eh, tujuan utama dari sistem pakar adalah menyediakan, suatu, eh, paket pengembangan, suatu sistem yang bisa berinteraksi langsung, dengan domain expert itu sendiri. Nah, ini dimaksudkan untuk menghilangkan kebutuhan dari knowledge engineer di sini. Nah, tetapi, seorang, expert di sini juga tentunya punya kemampuan ya, punya kemampuan untuk membuat, suatu rule base-nya ya, untuk membuat suatu rule base-nya seperti itu. Ada beberapa hal yang, harus dijauhkan dari pendekatan ini, yaitu, butuh waktu ya, butuh waktu, kemudian butuh, dana juga yang digunakan untuk melatih, seorang domain expert, ya, domain expert di sini. Karena, seorang pakar tentunya biasanya dia tidak punya kemampuan dalam membuat, eee, atau merancang dalam bahasa pemrograman, komputer ya, seperti itu. Kecuali misalkan, memang dia mempunyai basic ya, seorang expert
seorang expert sendiri, dia mempunyai basic ilmu yang berhubungan dengan komputer. Jadi ketika dia membuat program yang berbasis komputer seperti ini, dia mudah untuk mengaplikasikannya seperti itu. Mungkin bisa saja seperti ini, dia punya kemampuan tadi di bidang komputer, misalnya seperti itu, pemrograman komputer, dan kebetulan untuk sistem pakarnya yang dirancang, yang dibangun ini berhubungan dengan misalkan dengan kerusakan ya, misalkan kerusakan laptop atau komputer seperti itu ya. Jadi bisa aja seperti itu. Jadi seorang knowledge engineer bisa berperan juga sebagai domain expert di situ. Ada mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Kemungkinan juga ketika seorang domain expert di sini dilatih ya, dilatih kemampuannya untuk menjadi seorang atau berperan juga sebagai knowledge engineer, bisa jadi dalam membuat sistem pakar juga akan lebih efektif ya, lebih efektif, lebih efisien, dan mungkin juga sesuai dengan kebutuhan. Lebih efektifnya seperti apa? Lebih efektifnya dia langsung berperan secara langsung ya. Kebutuhan-kebutuhan yang digunakan itu seperti apa, dia sudah tahu apa yang akan disajikan informasinya, dia juga sudah tahu tanpa harus berinteraksi langsung dengan seorang uh, uh, knowledge engineer ya, seorang knowledge engineer di sini. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan apa nih, oh seperti itu. Oh misalkan ada diagnosanya seperti ini, gejala yang ditemukan ini. Berarti nanti pengobatannya apa? Dia sudah tahu apa yang harus diperbuat. Yang penting uh, seorang domain expert di sini paham dengan bahasa pemrograman nanti yang akan digunakan dalam mengimplementasikan sistem pakar itu sendiri. Dengan pendekatan ini, secara otomatis uh, knowledge engineer mungkin tinggal mengadakan training ya, tinggal mengadakan training dan bimbingan dalam pengembangan role base-nya. Dalam pendekatan ini pada dasarnya digunakan oleh beberapa perusahaan. Dengan pendekatan ini perusahaan bisa memberikan catatan bahwa uh, memberikan training kepada domain expert lebih murah dibandingkan harus membentuk suatu divisi knowledge engineer seperti itu. Ya, jadi istilahnya merangkap gitu ya, melatih terus merangkap untuk dijadikan sebagai knowledge engineer seperti itu. Kemudian knowledge akuisisi di sini dengan rule induction ya. Alternatif lain untuk melakukan knowledge akuisisi di sini adalah dengan mengkonversi database ya, mengkonversi database yang ada dalam kumpulan production rule. Database yang ada harus berisikan data-data yang meliputi semua permasalahan yang ada. Ya. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, mungkin kita bisa melihat contoh di sini. Contohnya adalah misalkan apa ya? Misalkan bagaimana seorang dokter ya, bagaimana seorang dokter dalam menangani pasien yang sakitnya misalkan sakit sakit dalam ya, penyakit dalam. Nah, maka di sini
uh, kebutuhan dari pengetahuannya di sini melakukan akuisisi knowledge-nya, ya, langsung diterapkan di sistem secara langsung, ya, pada aturan-aturannya seperti itu. Kemudian dalam membuat sistem pakar itu juga kita harus mengetahui tentang decision tree, ya, satu pemilihan yang bercabang, ya, keputusan yang bercabang, pemilihan yang bercabang. Jadi ada beberapa cara untuk mengilustrasikan rule base dalam proses inferensi atau keputusan di sini. Cara yang umum adalah dengan menggunakan decision tree. Uh, Cara ini mungkin bisa dijelaskan dengan baik. Uh, Misalkan, contohnya ada pertanyaan misalkan. Misalkan, ada atributnya tentang flu misalkan, ya. Misalkan atributnya tentang flu, identifikasi misalkan tentang penyakit di sini, ya. Misalkan A, B, C, orang A, B, C, ada 3 orang itu kita sebutkan misalkan A, B, dan C. Nah, atributnya adalah flu di sini. Untuk orang A di sini flu-nya disertai dengan batuk, ya, batuk kering misalkan. Kemudian di si B pilihannya adalah batuk berdahak. Yang satunya flu-nya disertai dengan demam misalkan seperti itu. Nah, nanti di sini untuk decision tree-nya nanti di sini kita bisa memilih nih flu-nya yang mana nih, ya. Flu-nya yang mana nanti akan merujuk ke percambangan yang lain dari untuk pertanyaannya, ya, seperti itu. Dalam pendekatan pembuatan sistem pakar digunakan juga suatu ilmu menggunakan fungsi uji kondisi, ya. Biasanya digunakan seperti itu. Jadi menggunakan fungsi if else if, ya, else if seperti itu terus. Jadi bisa menggunakan aturan seperti itu. Jadi aturan pertama misalkan jika A dan B maka 1. Kondisi yang lain jika A dan C maka 2. Seperti itu. Jadi menggunakan fungsi uji kondisi seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kita berkaitan dengan akuisisi pengetahuan, ya, akuisisi pengetahuan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk absensinya nanti bisa disiapkan, ya,
nanti menunggu konfirmasi dari saya untuk siapnya untuk absen setelah saya upload ke YouTube terlebih dahulu. Kemudian untuk jika ada mungkin pertanyaan yang ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang paham, nanti kita bisa share ya di grup eh, untuk komunikasinya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.